balik lagi sama aku, Salsabila Hanida. Di sini aku mau ngejelasin tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Jangan di-skip dulu ya videonya. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas sipil mereka dan mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua, ada etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dan yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan mengelola tanggung jawab sosial? Mengelola tanggung jawab sosial adalah suatu proses tindakan dalam memberikan hal yang dapat menanggung segala sesuatunya. Dan yang keempat, apa sih yang dimaksud dengan mengelola etika dalam bisnis? Mengelola etika dalam bisnis adalah pengetahuan tentang cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang mengutamakan norma dan moralitas. Etika mengacu pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan atau orang. Perusahaan harus memasukkan etika ke dalam tindakan sehari-hari mereka, terutama keputusan yang mempengaruhi orang lain atau lingkungan. Kode tanggung jawab sosial dan perilaku etis harus diterapkan di dalam organisasi, serta selama interaksi dengan orang lain di luar perusahaan. Selama perusahaan menjunjung tinggi standar etika yang kuat dan memelihara social responsibility di dalam perusahaan, maka lingkungan dan karyawan dianggap setara dengan fokus pada profitabilitas. Namun, jika perusahaan mengabaikan standar etikanya dan mengambil tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, seperti mengabaikan peraturan lingkungan untuk meningkatkan profitabilitas. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Untuk studi kasus yang akan kita bahas dari tanggung jawab sosial dan etika dalam suatu bisnis, yaitu contoh dari perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Djarum. PT Djarum ini mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan lain-lain. PT Djarum Foundation ini merupakan contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bisa disebut dengan corporate social responsibility terhadap masyarakat. Dalam kurun waktu 60 tahun, PT Djarum sudah melakukan berbagai program dan kegiatan lewat Djarum Foundation yang merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Djarum Foundation didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pada tanggal 30 April 2016. Djarum Foundation didirikan sebagai upaya PT Djarum dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Tanggung jawab sosial atau CSR PT Djarum dilakukan di berbagai bidang, di antara lain ada pendidikan, sosial, lingkungan, dan kebudayaan. Dalam perjalanannya, Djarum Bakti Sosial yang telah ada sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 1951 terus tumbuh dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Dilandasi semangat persaudaraan gotong royong dan saling tolong-menolong, Djarum Bakti Sosial terus mencoba menjadi yang terdepan dan terus berusaha berbuat semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Beragam kegiatan sosial telah dilakukan oleh PT Djarum Bakti Sosial sebagai bukti kepeduliannya pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter manusia. Selain membentuk tubuh yang sehat, olahraga meningkatkan kemampuan mengatur strategi, mental, dan sportivitas. Mempertimbangkan hal tersebut, karyawan PT Djarum melakukan aktivitas bermain bulu tangkis selepas jam kerja. Mereka memanfaatkan ruang untuk meracik tembakau menjadi lapangan bulu tangkis. Peristiwa di tahun 1969 itu menjadi tonggak sejarah lahirnya Bakti Olahraga Djarum Foundation.
Olahraga pun dapat menjadikan kejayaan bangsa, seperti halnya Indonesia yang dikenal dunia sebagai negara kuat dalam olahraga bulu tangkis. Bakti Olahraga Jarum Foundation turun memberikan kontribusi besar mengharumkan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hingga saat ini, Bakti Olahraga Jarum Foundation secara berkesinambungan aktif terlibat dalam pelatihan dan pembinaan atlet secara pemasalan. Jarum Foundation telah mengelola usaha pelestarian lingkungan yang menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal, serta mencegah erosi tanah dan untuk membantu peresapan air. Ribuan jenis tanaman peneduh ini telah ditanam dan usaha tersebut berkembang luas yang juga menjangkau sebagian besar wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Sejak 1984, Jarum Foundation terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Langkah ini diawali kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jarum Foundation melalui program Jarum Apresiasi Budaya mulai mengembangkan bentuk-bentuk kepedulian terhadap hasil budaya bangsa sebagai bukti konsistensi untuk turut serta membangun negeri Indonesia sejak tahun 1992. Demi mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, bukan hanya perekonomian yang harus dikuatkan, namun juga kekayaan dan kelestarian kebudayaan bangsa. Kesimpulan yang dapat diambil dalam mengelola tanggung jawab dan etika sosial dalam bisnis oleh PT Jarum, dan PT Jarum ini sudah menerapkan etika bisnis dengan baik dan bertanggung jawab, karena perusahaan sangat memperhatikan lingkungan masyarakat sekitar, bahkan berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan dan berdampak bagi banyak pihak secara global. Menyeimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan hal ekonomi tidaklah mudah, sementara banyak orang percaya bahwa keputusan mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis seharusnya tidak sesulit itu. Intinya, membuat pilihan dan keputusan positif juga dapat menciptakan dampak positif pada produktivitas bisnis dan hak karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pastikan keputusan bisnis yang Anda ambil tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab sosial dan etika bisnis, melainkan hasil dari laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan setiap transaksi positif bisnis